88 tahun setelah hijrah, tahun 622 Masehi, umat Islam sudah menaklukkan Eropa, dan umat Islam memimpin Eropa, bahkan kawasan Laut Tengah waktu itu hampir 800 tahun, dari tahun 711 Masehi sampai 1492. Dunia menyaksikan betapa hebatnya umat Islam pada waktu itu. Umat Islam menjadi umat yang ditakuti, umat yang disegani, sampai datang satu peristiwa yang sangat tragis yang kemudian kita mengenal dengan sejarah Perang Salib. Tahun 1099 Masehi, pasukan Eropa masuk kota Yerusalem, membantai hampir seluruh penduduknya. Ribuan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi disembelih di dalam Masjid Al-Aqsa. Sampai dalam catatan pasukan salib itu, mereka mengatakan ada genangan darah setinggi mata kaki di dalam Masjid Al-Aqsa. Ketika itu umat Islam merupakan umat yang paling kaya, umat yang paling maju sains dan teknologinya. 600 tahun umat Islam lebih maju daripada Eropa di zaman itu. Ilmuwan-ilmuwan muslim sudah melakukan berbagai penemuan penting dalam sains dan teknologi. Ada kekhalifahan Abbasiyah, syariat Islam berlaku ketika itu. Sistem sepenuhnya sistem Islam. Inilah yang diteliti oleh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Kenapa umat Islam yang begitu unggul, umat paling pintar, umat paling kaya, umat paling pandai, umat paling maju sains dan teknologinya, tapi kemudian kalah melawan preman-preman dari Eropa? Dan beliau analisis kenapa umat Islam bisa kalah. Maka beliau ketemu jawabannya pada hadis Rasulullah SAW tadi. Idza 'azzamat ummati ad-dunya nusi'at minha haibatul Islam. Kapan saja umat Islam ini memuja dunia, mengagungkan dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupannya, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Dan kapan saja umat Islam meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Sekitar 3 tahun sebelum Yerusalem jatuh, Imam Al-Ghazali masih iktikaf di Masjid Al-Aqsa tahun 1096. Setelah itu beliau nanti menulis satu kitab penting, kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu, bab amar ma'ruf nahi mungkar, Imam Al-Ghazali mengingatkan hidup matinya umat Islam, jatuh bangunnya umat Islam tergantung pada aktivitas dakwahnya, tergantung kepada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau aktivitas ini lemah, maka umat Islam akan menjadi umat yang kalah, umat yang hina. Dan memang Rasulullah SAW juga menyebutkan, idza tabayya'tum bil 'ainah wa takhattum adnabal baqari wa radaitum az-zar'a wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah sibuk, kata Rasulullah, dengan urusan dunia, urusan pertanian, peternakan, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka kalian akan ditimpa kehinaan, kata Rasulullah. Kalian akan menjadi umat yang hina. La yanzi'uhu, Allah gak akan mencabut status hina itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah mengingatkan pada kita semua, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jika umatku sudah saling caci maki satu sama lain, saling melecehkan satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Dr. Ihsan Al-Gilani menganalisis dalam bukunya satu fakta ironis sekali. Ketika itu pasukan salib sudah siap menerkam umat Islam, mereka sudah mengintai kelemahan-kelemahan umat Islam.
Tapi umat Islam sibuk berdebat soal mazhab. Fanatisme mazhab waktu itu luar biasa. Sampai di kampus Nizamiyah, kampusnya Imam Al-Ghazali, terjadi perbedaan mazhab. Yang paling parah waktu itu, tajam adalah perbedaan antara mazhab Asy'ari dan mazhab Hambali. Sampai bunuh-bunuhan, berantem dalam masjid. Ketika umat Islam sibuk dengan urusannya masing-masing, kelompoknya sendiri-sendiri, datang pasukan asing membantai mereka. Ketika membunuh umat Islam, mereka tidak tanya kamu mazhabnya apa, kamu partai apa, kamu golongan mana, tidak ada. Semua asal muslim dibunuh. Ini yang Dr. Ihsan kali mengingatkan, bagaimana waktu itu umat Islam sibuk mengajak. Khalifah tidak peduli, datang kaum muslimin dari Yerusalem ke Baghdad membawa bukti-bukti pembantaian umat Islam. Digambarkan dalam buku ini, Khalifah sibuk dengan burung merpatinya si Balqa. Ketika masyarakat diajak berjihad oleh para ulama, mereka sudah terjangkit penyakit hubbud dunia. Mereka tidak peduli dengan urusan umat. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan akhirnya waktu itu para ulama, diantaranya adalah seorang murid Imam Al-Ghazali namanya Syekh Ali As-Sulami, menulis sebuah kitab berjudul Kitabul Jihad, merumuskan strategi bagaimana membebaskan kaum muslimin dari cengkeraman pasukan salib yang akhirnya bertahan penjajahan itu selama 88 tahun. Baru disitulah nanti lahir satu generasi yang disebut sebagai Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin. Dari mana lahir? Waktu itu umat Islam bukan menunggu datangnya seorang pemimpin. Dr. Ihsan Al-Ghazali mengingatkan, biasanya umat Islam kalau terpuruk dia menunggu-nunggu datangnya pemimpin. Para ulama kita dulu tidak begitu. Kebangkitan umat Islam bukan menunggu datangnya tokoh, ratu adil, superhero yang akan membebaskan semua masalah umat, tidak. Mereka mendidik satu generasi baru. Mereka lah yang dididik waktu itu di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, persis seperti lahirnya generasi 1945, generasi Kiai Hasyim Asy'ari, generasi Kiai Ahmad Dahlan, generasi Hamka, generasi Muhammad Nasir, ya, generasi Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah waktu itu. Mereka semua lahir dari madrasah-madrasah, dari pondok-pondok pesantren yang melahirkan para mujahid, melahirkan para pejuang. Bukan seorang Salahuddin yang lahir ketika itu, tapi satu generasi Salahuddin lahir dari model pendidikan yang telah dirumuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'addabu tsumma ta'allam, model pendidikan yang selalu nanti berulang kali melahirkan generasi yang hebat, generasi sahabat Nabi, generasi Salahuddin, generasi Muhammad Al-Fatih. Di negeri kita lahir generasi 1945 yang berhasil memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Bukan ringan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjajah negeri kita ini bukan sembarangan. Yang menjajah negeri kita ini adalah kekuatan terbaik di dunia waktu itu. Yang datang ke Surabaya 10 November itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua, pasukan terbaik di dunia. Jumlahnya berkali-kali lipat dari pasukan TNI kita. Tapi lihat bagaimana dulu kaum muslimin siap menghadapi semua tantangan. Dalam sejarah senantiasa kita diingatkan, Rasulullah sudah sering menyampaikan dalam beberapa hadis, jika umat itu, kata Rasulullah, sudah terkena penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka mereka akan seperti buih. Sahabat Nabi bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah, kita diibaratkan seperti makanan yang tidak berdaya dikelilingi orang-orang yang lapar. Umat Islam dikeroyok, kata Rasulullah, yushiku an tada'a alaikum al-umam, dikeroyok berbagai bangsa dan gak berdaya. Sahabat Nabi heran, apa karena jumlah kita yang sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum katsirun, tidak, jumlah kamu waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, kamu banyak tapi kamu buih.
Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Musuh-musuh kamu nggak ada takut sama sekali terhadap kalian, dan tertanam dalam diri kalian penyakit namanya al-wahn. Wala yakzifanna fi qulubikum al-wahn. Amal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Masalahnya ada dalam diri kita. Masalahnya ada dalam rumah tangga kita. Masalahnya ada dalam masjid kita. Masalah kita ada dalam sekolah-sekolah kita, dalam organisasi kita sendiri. Apakah rumah tangga kita melahirkan para pejuang? Apakah sekolah-sekolah kita melahirkan para mujahid? Apakah universitas-universitas kita melahirkan para pejuang? Kalau tidak, nasib umat Islam akan sama, terulang seperti yang diingatkan Rasulullah SAW. Kalau semua memburu dunia, sibuk mencari keuntungan masing-masing, sibuk dengan urusan kelompoknya sendiri, bahkan sibuk mencaci maki kelompok yang lain. Ini sudah berulang kali terjadi. Abad ke-13 kembali terjadi di Baghdad. Kaum muslimin yang paling hebat di dunia waktu itu bisa dihancurkan oleh kelompok yang paling biadab, bangsa Mongol. Kenapa bangsa yang paling biadab bisa mengalahkan umat Islam yang paling hebat sains dan teknologinya, umat yang paling kaya? Penyakitnya sama. Penyakit meninggalkan jihad, meninggalkan dakwah, penyakit hubud dunia, penyakit berpecah belah. Sama masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang mudah-mudahan kita semua melakukan introspeksi diri kita, keluarga kita, karena amanah nanti di akhirat yang akan ditanya adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang rumah tangga kita mudah-mudahan nanti melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi pelanjut perjuangan para ulama kita, pelanjut perjuangan para nabi, pelanjut perjuangan para syuhada. Begitu juga mudah-mudahan masjid-masjid kita, pesantren kita, sekolah kita, kampus kita melahirkan manusia-manusia yang zuhud, manusia yang cinta Allah dan Rasulnya, manusia-manusia yang selalu yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, tidak takut pada celaan orang-orang yang suka mencela. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk perbaikan kita ke depan. Insya Allah negeri kita negeri yang diberkahi oleh Allah. Negeri ini dulunya 100% bukan muslim. Dengan pertolongan Allah, dengan kegigihan para dai kita, negeri ini berubah masyaallah muslimin rahimakumullah, menjadi negeri yang sekarang menjadi negeri muslim yang terbesar di dunia. Ini amanah Allah, ini anugerah dari Allah.